Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kemurahan-Nya kita boleh berkumpul untuk melaksanakan kebaktian rumah tangga pada sore hari ini. Kebaktian pada sore hari ini di rumah keluarga Bapak Purba. Terima kasih untuk keluarga Bapak Purba yang sudah menyiapkan waktu dan tempat untuk kita boleh bersama-sama melaksanakan kebaktian pada sore hari ini. Kami undang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian kita pada sore hari ini dengan menggunakan liturgi kebaktian rumah tangga nomor 4. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang yang dikasihinya? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kita akan memuji pujian dengan Ku Mau Cinta Yesus, dinyanyikan 2 kali. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang di surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan atas berkat dan kemurahan Tuhan. Engkau boleh memberkati kami hingga sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kesempatan pada sore hari ini kami boleh melaksanakan kebaktian rumah tangga. Tuhan kiranya yang menolong dan memimpin di dalam kebaktian ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Luther Talita Samara yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati dan urapi Tuhan dengan kuasa yang dari Tuhan, sehingga kebenaran Allah boleh dinyatakan dan jemaat Tuhan boleh mendapatkan berkat dan sukacita dari Tuhan. Dan menyerahkan seluruh bagian pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur secara bergantian. Mazmur diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. biar aku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 285 bait 1 dan 2. Tuhan itulah gembalaku. Tuhan gembalaku, olehnya ku bergerak di padami yang segar di bibir air tenang. Jiwaku disegarkannya dan takkan keluarnya. Ditunjukkannya jalanku yang lurus dan lapang. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Luther. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan memuji dari jiwaku terbuka untuk memuji Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara. Tinggalkan semua yang berseru, supaya ku layani hadapan-Mu Tuhan. Ya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita siapkan Alkitab kita sesuai dengan wasiat hari ini, yaitu dari Perjanjian Baru, surat 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 4 hingga 10. Ya, mulai dari ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya
aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah jemaat Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari kesaksian Rasul Petrus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah ini. Ya, sesuai dengan tema wasiat hari ini, temanya adalah menjadi batu-batu yang hidup. Dan untuk itu ayatnya, nas kita ada pada ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, Alkitab kita memakai banyak gambaran atau kiasan tentang orang Kristen. Pada ayat 10 dari surat 1 Petrus pasal 2 tadi, orang-orang Kristen di ayat 10 disebut dengan berbagai gambaran, yaitu bangsa yang terpilih. Artinya dari sekian banyak bangsa di muka bumi ini, kita dipilih oleh Tuhan untuk mewartakan Injil. Imamat yang rajani, artinya kita ini adalah perantara yang membawa orang kepada Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Bangsa yang kudus, artinya kita ini bangsa yang dipisahkan dari bangsa-bangsa lain untuk suatu tugas khusus. Dan di ayat 10 dikatakan umat kepunyaan Allah. Artinya kita ini umat yang sudah dimiliki oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi banyak sekali gambaran tentang kita sebagai orang Kristen di dalam ayat 10. Namun ternyata bukan hanya itu. Gambaran atau kiasan orang Kristen juga ada pada ayat 5. Orang Kristen digambarkan sebagai batu hidup. Sebenarnya gambaran bentuknya adalah jamak, yaitu batu-batu hidup. Ya, batu-batu hidup. Kita bertanya, mengapa dipakai gambaran batu? Kita semua tahu gambaran umum mengenai batu adalah untuk membangun sebuah tembok.
ya, tembok rumah. Misalkan ini tembok rumah ini, ya, ini pasti dari bahan batu, ya, atau tembok sebuah gedung. Itu pasti juga terdiri dari batu-batu. Nah, mengapa orang-orang Kristen disebut sebagai batu-batu hidup? Bukankah batu itu adalah benda mati? Ya, memang betul. Batu adalah benda yang mati. Namun, ketika dipakai untuk menggambarkan orang-orang Kristen yang hidup, maka tentu saja sebutannya menjadi batu-batu hidup. Nah, istilah atau gambaran batu sebenarnya sudah ada dari zaman Perjanjian Lama. Dalam kitab Nabi Yesaya, Yesaya 28 ayat 16, disebutkan, Yesaya 28 ayat 16, disebutkan begini, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal sebagai dasar yang teguh. Yesaya 28 ayat 16. Nah, sekarang apa maknanya? Kalau kita ini sebagai orang Kristen disebut sebagai batu-batu hidup. Yang pertama maknanya adalah bahwa kekristenan adalah suatu komunitas. Ya, kekristenan adalah suatu komunitas. Jadi setiap orang Kristen dapat menemukan tempatnya yang sejati hanya jika ia dibangun dalam sebuah bangunan besar, yaitu persekutuan orang percaya atau gereja. Seseorang yang mau menjadi Kristen tetapi terlalu sombong untuk berada dalam sebuah gereja, terlalu sombong untuk berada dalam sebuah persekutuan orang percaya, ia tidak dapat menjadi batu-batu hidup yang sebenarnya. Ada sebuah kisah terkenal dari kerajaan Sparta pada zaman dahulu. Jadi seorang raja dari kerajaan Sparta, dia membanggakan tembok-tembok kerajaan Sparta di hadapan para tamu kerajaan, yaitu para raja yang dia undang, yang berasal dari sekitarnya. Raja Sparta ini membanggakan tembok-tembok kerajaannya. Namun, para tamu raja yang berkunjung itu tidak dapat melihat tembok-tembok yang dibanggakan. Lalu mereka bertanya kepada Raja Sparta, di manakah tembok-tembok yang sangat kau banggakan itu? Kami tidak melihatnya. Raja Sparta pun menunjuk pasukan pengawalnya yang banyak itu. Dan Raja Sparta berkata, inilah dia tembok-tembok itu. Sebab setiap manusia dalam kerajaanku adalah batu bangunan dari tembok-tembok kerajaan. Nah, saudara-saudara, dari apa yang kita dengar dari perkataan Raja Sparta tadi, maka demikianlah juga dengan gereja. Gereja atau persekutuan orang percaya adalah
kumpulan batu-batu hidup yang sebenarnya, yang akan menentukan kokoh atau tidaknya sebuah gereja. Ya, jadi sebuah gereja, sebuah persekutuan orang percaya, kokoh atau tidak kokoh bergantung pada orang-orang di dalamnya. Kalau orang-orang di dalamnya tidak kuat, maka gereja atau persekutuan orang percaya itu juga tidak kuat. Tapi kalau orang-orang di dalamnya kuat, bagaikan tembok yang kuat, maka gereja atau persekutuan itu juga kuat. Jadi, kekristenan adalah sebuah komunitas. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Kristen dipanggil bukan untuk hidup sendiri. Bukan. Hingga kini nih, banyak orang yang menyebut dirinya Kristen atau batu hidup yang tetap tinggal sebagai, sebutlah, unit tunggal. Tercerai-berai di sana-sini. Independen. Tidak terdaftar di satu gereja atau di satu persekutuan orang percaya. Dan akhirnya orang Kristen seperti itu tidak menjadi berkat, tidak berguna. Saudara-saudara, kalau kita hendak membangun sebuah rumah, kan tidak mungkin batu untuk membangun tembok rumah itu kita biarkan posisinya tercerai-berai, bukan? Pasti batu itu kita susun. Kita ambil, kita susun, ambil lagi batu yang lain, kita susun di atasnya, ambil lagi batu yang lain, kita susun. Begitu seterusnya. Bagaimana bisa sebuah tembok bangunan kita susun sedemikian rupa kalau batunya kita biarkan tercerai-berai, terpisah? Nggak akan mungkin kita bangun tembok. Jadi demikianlah juga dengan orang percaya. Persekutuan orang percaya atau gereja hanya bisa dibangun kalau setiap orang Kristen menjadi bagian yang utuh dari batu-batu yang tersusun. Tidak bisa orang Kristen itu tercerai-berai dengan orang Kristen lainnya. Kalau itu terjadi, nggak akan tercipta sebuah gereja atau persekutuan orang percaya. Mustahil bisa dibangun sebuah tembok. Dan ketika batu itu kita susun, maka batu-batu itu kita harus buat sedemikian rupa supaya satu sama lain sesuai. Kalau batunya tidak sesuai, maka kita harus potong supaya sesuai. Ya, ada yang dipotong sebelah menjadi dua, ada yang dipotong seperempat supaya bangunan itu utuh. Nah, begitulah juga. Kalau kita menjadi batu hidup atau batu-batu yang hidup, maka kita bersedia untuk saling menyesuaikan dengan yang lain. Kita nggak bisa hidup semau-maunya kita. Ya, kita nggak bisa hidup. Pokoknya apa pendapat saya, semua orang harus tunduk. Jadi di dalam gereja, semua orang harus menurut saya. Semua orang harus menyesuaikan diri dengan saya. Nggak bisa. Karena di dalam persekutuan, kita saling menyesuaikan diri. Kita saling belajar satu dengan yang lain. Kita beradaptasi. Jadi kita dipanggil
bukan untuk hidup sendiri, tapi hidup dalam persekutuan yang di dalamnya kita saling menyesuaikan diri. Maka yang terakhir, yang ketiga, di sini firman Tuhan melalui Rasul Petrus mengajak kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Allah. Makanya dipakai kalimat dan biarlah kamu, ya, tadi itu ya, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Artinya, Rasul Petrus di sini mengajak kita sebagai orang Kristen, mari kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan talenta, mempersembahkan karunia, mempersembahkan keahlian, kecakapan kita. Karena persekutuan orang-orang percaya, di dalamnya Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda. Di ruangan kita ini aja yang terlihat ada 6 orang. Berarti ada 6 karunia. Paling sedikit ya. Paling sedikit. Sebab bisa jadi satu orang diberi 2 karunia. Ada yang 3. Ya, jadi paling sedikit ada 6 karunia di sini. Nah, mari kita persembahkan karunia itu sebagai batu hidup. Berikan kembali kepada Tuhan talenta yang Tuhan anugerahkan, kecakapan, keahlian yang Tuhan pergunakan. Biarkan Tuhan, sang arsitek kehidupan kita, yang menata setiap karunia yang kita punya. Supaya karunia-karunia yang kita punya itu, kalau ditata oleh Tuhan sebagai sang arsitek bangunan, itu akan menjadi indah. Persekutuan orang-orang percaya atau gereja akan menjadi indah, akan menjadi kesaksian yang indah bagi dunia. Karena kita mau memberikan talenta, kecakapan, keahlian yang kita punya. Nah, saudara jemaat Tuhan, marilah kita menjadi batu-batu yang hidup. Karena memang untuk itulah kita dipanggil. Dipanggil dalam satu komunitas gereja. Komunitas persekutuan orang-orang percaya. Persembahkanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena itulah yang akan terus membangun gereja menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Terus saudara, saya punya sebuah lagu sebelum menutup khotbah ini. Jadi ayat 5 ini yang menjadi nas kita. Saya punya sebuah lagunya. Saya akan nyanyikan. Bagaimana cara menyanyikannya? Nanti sesudah itu saya mengajak baik kita yang ada di ruangan ini maupun saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk kita bernyanyi bersama-sama berdasarkan nas tadi di ayat 5. Mohon maaf, saya buka dulu maskernya biar jelas kalimatnya ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu iman kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan
kamu juga dipergunakan sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu iman kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan pada Allah, berkenan pada Allah. Sekali lagi. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu iman kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan pada Allah, berkenan pada Allah. Amin. Mari kita bersatu hening. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami untuk menjadi batu-batu yang hidup, untuk membangun sebuah gereja atau persekutuan orang percaya yang di dalamnya Tuhan menghendaki kami mempersembahkan karunia, talenta, kecakapan, keahlian kami, supaya bangunan rohani, yaitu rumah Tuhan, boleh terbangun karena Tuhan sang arsitek yang membentuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan keluarga Bapak Purba yang telah menyediakan rumah ini untuk kami beribadah bersama dalam persekutuan rumah tangga wilayah. Berkati keluarga Bapak Purba dalam segala apa yang direncanakan, dikerjakan, diperjuangkan, juga anak-anak dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah, semuanya boleh berhasil meraih masa depan yang baik. Tuhan berkati keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, di tengah keadaan yang sulit saat ini. Tuhan tolong kami, supaya apa yang kami kerjakan, kami perjuangkan, buatlah kami berhasil dan beruntung. Dan kami percaya keadaan seperti ini akan segera berlalu. Tuhan akan memberikan kepada kami kemajuan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang sakit, yang harus dirawat di rumah maupun di rumah sakit, baik karena berbagai penyakit maupun karena COVID-19. Tuhan tolong mereka semua, pulihkanlah mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Tambahkanlah iman, pengharapan, dan semangat hidup mereka. Bapa, tolong juga pemerintah kami supaya dimampukan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 dengan terus melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat di negeri kami. Dan kami juga mendukung dengan menerapkan protokol kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh, dan juga tolong pemerintah kami untuk berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat. Berkati pengurus-pengurus wilayah supaya kami tetap tekun melayani Tuhan di tengah pergantian pengurus komisi saat ini. Kami mempersembahkan tubuh kami
waktu kami, bersedia menjadi pengurus di badan-badan pelayanan. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kami menjadi batu-batu yang hidup. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita masuki liturgi persembahan. Sebagai hak persembahan diambil dari Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menyertai Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Jemaat dapat memasukkannya langsung ke gereja atau melalui penetua wilayah masing-masing. Kita menyanyikan pujian dari NKB 108 dari 1 dan 2. Tuhan, Allah Bapa kami yang memberikan keadilan kepada kita, mari kami datang pada sore hari ini kemuliaan-Mu, kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami dalam persembahan ini yang berasal daripada-Mu, kiranya Engkau menghidupkan dan memberkati persembahan ini, terlebih ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan KJ 341 dari 1 dan 2.
dibina kebenaran. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan doa penutup. Terima kasih Bapa untuk persekutuan rumah tangga wilayah di rumah keluarga Bapak Purba. Kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, persekutuan rumah tangga wilayah hari ini. Sampai jumpa Kamis depan di ibadah pemahaman Alkitab. Shalom. Shalom.